Halo, selamat datang di pembahasan TKA Matematika SD khusus soal kabataku. Kabataku ini adalah urutan operasi di dalam suatu persamaan. Jadi, dalam suatu persamaan kerjakan yang kali dulu, ya, yang bagi dulu, yang tambah, baru kurang. Jadi urutannya kali, bagi, tambah, kurang. Nah, kalau untuk Eropa istilahnya bracket ya. Bracket itu dalam kurung. Kemudian O ini adalah pangkat. Misalnya contohnya 2 pangkat 3. Kemudian D ini division. Bagi M ini multiplication. Kali A ini adalah tambah addition. S ini adalah kurang subtraction. Kalau di Amerika istilahnya PEMDAS. Jadi parentesis bracket eksponensial yaitu pangkat 2 pangkat 3 misal contohnya, kemudian multiplikasi bagi, kemudian kali, kemudian divisi bagi, division, kemudian tambah dan kurang. Nah, sebetulnya sebelum masuk ke urutan operasi ini kita pastikan dulu jenis angkanya sama ya. Pada soal ini ada jenis angka yang tidak sama, yaitu persen ya. Ini angkanya sama walaupun ada desimal, ada pecahan, tapi masih jenis angka biasa yang sama. Persen berbeda. Persen itu 120%. Jadi yang dikatakan persen itu adalah per 100. Jadi 120 per 100. Oke. Ini kita sederhanakan, nih nolnya ada 1, kita coret sehingga jadinya adalah 12 per 10. Apakah masih bisa disederhanakan? Bisa. Kita bagikan bawahnya dengan 2 ya. Kalau bawah dibagi 2, penyebut dibagi 2, pembilang juga harus dibagi dengan 2. Jadi 12 dibagi 2 adalah 6, 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, sekarang kita dapat angka biasanya dari 120% ya, yaitu 6 per 5, angka pecahan 6 per 5. Selanjutnya kita lihat, oh di sini ada kali, biar aman kita kasihkan dalam kurung. Kita kerjakan dulu 2 dikali 0,75. Nah, 0,75 ini harus hafal ya, bahwa 0,75 itu adalah 3 per 4 ya. Jadi ini harus dihafal ini. Setengah itu adalah 0,5, kemudian seperempat itu adalah 0,25, kemudian 3 per 4 adalah 0,75 ya, harus hafal. 2 dikali 3 per 4, 2 dikali 3 6 per 4, atau bisa langsung 2 dibagi 4, jadi hasilnya adalah 3 per 2. Oke. Jadi kita sudah dapat 120%-nya adalah 6 per 5. 2 dikali 0,75 adalah 3 per 2. Sekarang baru kita masuk ke proses intinya. 120% tadi adalah 6 per 5. Jadi sekarang 6 per 5 dikurang 3. Pecahannya 3 per 1 ya. Jadi kan 3 dibagi 1 ya 3. Kemudian ditambahkan tadi dalam kurung 2 dikali 0,75 yaitu 3 per 2. Kemudian ditambahkan dengan 2 per 3. Udah bener ya, 6 per 5 minus 3 per 1 tambah 3 per 2 tambah 2 per 3. Oke, udah bener. Apa yang harus dilakukan dalam melakukan penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan? Yaitu samakan penyebut ya. Nah, karena penyebutnya sama, kita bisa tulis langsung garis panjang kayak begini. Nah, penyebutnya apa supaya sama? Yaitu dengan menghitungnya dengan cara menghitung KPK dari penyebut-penyebut yang ada ini. Jadi KPK 5, 1, 2, dan 3. Jadi kalau lupa, dibuka lagi buku pelajaran KPK-nya bagaimana menghitungnya. Jadi jawabannya di sini KPK-nya adalah 30. Oke. Jadi 30 habis dibagi 5, 30 habis dibagi 1, 30 habis dibagi 2, 30 habis dibagi 3. Nah, sekarang penyebutnya setiap pecahan ini penyebutnya adalah 30. Jadi ini supaya 30, 5 ini supaya 30 dikali berapa? Dikali 6. Nah, kalau penyebutnya dikali 6, pembilangnya juga harus dikali 6. Jadi 6 dikali 6, 36 ya. Dikurang 1 dikali berapa supaya 30? Dikali 30. Maka
di atasnya juga dikali 30, yaitu 90. Kemudian yang di bawah ini, 3/2 ini 2 dikali berapa supaya 30? Dikali 15. Artinya atasnya juga dikali 15. Berapa 3 dikali 15? 45. Ya. Kemudian kita panjangkan lagi. Kemudian 3 dikali berapa supaya 30? Yaitu dikali 10. Kalau bawahnya dikali 10, atasnya juga dikalikan dengan 10. Jadi hasilnya adalah 20. Ya. Jadi sekarang diperolehlah 36 dikurang 90 ditambah 45 tambah 20. Kita kerjakan yang mana dulu? Kita kerjakan tambahnya dulu. Sekarang 36 tambah 45 tambah 20. Hasilnya adalah 6 ditambah 5 11 tambah 0 1 jadinya, sisa 1. 3 tambah 1 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 2 10. Jadi hasilnya 101 dikurang 90 dibagi 30. Jawabannya 101 dikurang 90, bisa hitung sendiri ya. Hasilnya adalah 11/30. Jadi jawabannya adalah A, ya, 11/30. Oke, kalau ada yang tidak paham bisa diulangi lagi menontonnya atau pelan-pelan lagi dipahami satu persatu. Oke, sekarang kita ke soal contoh selanjutnya, lebih gampang, lebih mudah. Nah, ini sekarang ini 75% ditambah 0,5 dikali 4 dikurang 1/2. Ya. Apa yang harus dilakukan pertama? Yaitu jadikan 75% menjadi bilangan biasa. Persen artinya 75/100. Nah, 75/100 itu hasilnya adalah 0,75. Oke ya. Ini kalau belum tahu dicoba sendiri ya. Dan 0,75 itu sama dengan 3/4. Oke. Jadi 75% itu adalah 3/4. Ya. Kemudian selanjutnya kita kerjakan 0,5 dikali 4 sesuai tadi dengan Kabataku. Ya, kita harus kerjakan kalinya dulu biar aman, kita kasih tanda dalam kurung atau parantesis. 0,5 ini sama dengan setengah. Tadi saya sudah katakan setengah itu sama dengan 0,5, harus hafal ya. 1/4 itu sama dengan 0,25. Kemudian 3/4 itu sama dengan 0,75. Ya, harus hafal. Jadi setengah dikali 4 hasilnya adalah 4/2, yaitu 2 ya. Jadi sudah dapat 75% adalah 3/4. Kemudian 0,5 dikali 4 adalah 2. Ini tetap. Selanjutnya kita lanjutkan, artinya 75% adalah 3/4 ditambah dengan 2, pecahannya 2/1, kemudian dikurang setengah. Oke. Sekarang apa yang harus dilakukan dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan pecah-pecahan? Ya, betul, samakan penyebut dengan cara mencari KPK-nya ya. KPK 4, 1 dan 2 yaitu sama dengan 4. Kalau sekali lagi kalau belum paham, dilihat lagi pelajaran KPK. Jadi di sini 4. Nah, artinya kalau 4 ini 4 berarti atas tetap 3 ya. Penyebutnya tetap 4 berarti pembilangnya tetap 3. Kemudian tambah, nih 1 kali berapa supaya dengan 4? Ya, 1 dikali 4 berarti atasnya juga harus dikali 4. Jadi sama dengan 8. Kemudian dikurang, ini 2 dikali berapa supaya sama dengan 4? 2 dikali 2, maka atasnya juga harus dikali 2. Jadi 2. Oke, 3 tambah 8 11. 11 dikurang 2 adalah 9/8.
4. Jadi jawabannya adalah 9/4. Apakah ada di pilihan? Ada. Ya. Gampang ya. Jadi pastikan persennya menjadi pecahan biasa. Kemudian pastikan kerjakan yang kali dulu, urutan keduanya kali dulu, kemudian bagi, tambah, kurang. Oke. Nah, sekarang soal ketiga, untuk PR coba kerjakan sendiri. Kemudian tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Mudah-mudahan semakin cerdas dan semakin pintar dan sukses TKA untuk khusus soal Kabataku. Sampai jumpa di video selanjutnya.